Ini yang mengatakan panjenengan yang nolak ya. Kita tolak karena palsu. Mengapa? Kita ini ada kewajiban untuk takzim, untuk hormat kepada dzurriyyah Rasulullah. Lah, tapi harus benar-benar itu dzurriyyah. Kalau itu tidak benar-benar dzurriyyah kan kita salah jadinya nanti. Salah sasaran. Ya, salah sasaran. Kita hormati, kadang-kadang kita ini kalah dengan penampilan orang. Ada orang penampilan pakai gamis, pakai udeng-udeng, kita sangka itu alim, kita sangka beliau adalah ahli ilmu loh, ada. Jadi kita seringkali salah sangka. Lah kita ini sudah lama salah sangka ini, sudah hampir 100 tahun kita ini salah sangka. Yang mestinya bukan dzurriyyah kita anggap sebagai dzurriyyah, kita cium tangannya, kita minum sisanya, ada yang nyium kakinya, masya Allah ya. Terbalik-balik kita ini. Maka ini penting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Ketua DKM Kiai Mujib. Dalam suatu ceramahnya beliau mengatakan, ya kalau terbukti Pak Alwi itu bukan dzurriyyah Nabi, ngapain dihormati kan gitu. Jadi menolak. Ya kita sebagai orang yang berakidahkan, berfahamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memang dituntut untuk percaya dengan adanya dzurriyyah Nabi dan mahabbah. Tetapi pada saat kita tahu bahwa Khabib ini bukan keturunan Nabi, lah ngapain dipercayai, dimahabbahi, kan begitu tuh logikanya. Karena adanya hujah atau bayinah yang menerangkan itu semua, yakni apa? Tesis dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani, terus tes DNA. Hasil dari tes DNA orang-orang ini, Bani Pak Alwi ini ya grupnya itu G. Kalau turunan Nabi itu harusnya J1 gitu loh. Jadi sebelum adanya bayinah, sebelum adanya kejelasan tentang terputusnya nasab mereka, ya kita husnudzon. Tapi pada saat sudah jelas bayinahnya, buktinya jelas, nah yang dihusnudzoni apa? Tidak ada menurut kami. Ya putus, selesai kan gitu toh. Ngapain dipertahankan? Enak kan? Daripada memikirkan mereka, lebih baik memikirkan yang lain kan. Nah. Jadi kami sepakat dengan Kiai Mujib. Sepakat. Kalau memang golongan Khabib ini tidak terkonfirmasi ya, terus ya sudah terbukti terputus secara ilmiah maupun secara filologi ataupun secara genetika DNA, berarti tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dipercayai. Ya sudahlah, seperti itu. Itu fakta itu. Kecuali kalau mereka bisa membantah. Ya, buktinya sampai detik ini tidak mampu membantah tesis yang diajukan Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Nah, ini sebagai barometer kita semua untuk memberikan penilaian bahwa klaim mereka sebagai dzurriyyah Nabi itu terbantahkan gitu loh. Belum dari sisi tes DNA genetika, haplogrupnya mereka itu G, bukan J1. Kalau keturunan Nabi itu harus J1. Ini menurut pakar genetika mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana mungkin orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, wong Arab saja bukan. Nah, ini kan sangat jauh tuh. Dan Nabi itu berasal dari Arab, sukunya Quraisy. Jadi jelas gitu loh.
Hari ini pada saat informasi itu bisa kita update dengan cepat karena perkembangan teknologi, tentu kita tidak akan kesulitan untuk menerima informasi-informasi terupdate. Bahkan bukan hanya skup nasional, tapi internasional. Dan ini kecanggihan teknologi kita. Hari ini kita bisa cross-check kabar Palestina, umpama ya. Bisa hari ini dengan kecanggihan teknologi kita. Sama, perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu memang ini luar biasa. Sehingga ini bisa membongkar kelicikan-kelicikan orang yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bisa membuktikan. Kalau kita cermati, memang polanya mereka itu kesana kemari selalu tidak ketinggalan, selalu mengatakan di dalam tubuhnya ada darah suci, gitu kan? Tetapi semangat mengakunya itu tidak diimbangi dengan semangat untuk menjaga perilaku, akhlak, agar ada kemiripan dengan baginda Nabi. Terus dengan mengaku sebagai cucu Nabi, seenak semaunya berperilaku, berakhlak. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan publik, menimbulkan pertanyaan umat, apakah pantas seseorang yang mengaku cucu Nabi tapi perilakunya, akhlaknya seperti itu? Kok jauh, ibarat kacang kok meninggalkan lanjarannya, ibarat buah jatuhnya kok sangat jauh dengan pohonnya, gitu loh. Nah ini logis kan, ini logis. Dan hari ini kita dituntut untuk bisa mencerna sesuatu yang terjadi. Kalau ta'assub fanatik buta ya nanti dulu toh. Itu tempo dulu sebelum perkembangan informasi kan. Kalau sekarang masih mengandalkan fanatik buta ta'assub ya besok terbelakang, kalian kembali ke zaman batu, zaman bahula gitu kan. Nah, fakta-fakta yang sudah diunggah, entah itu tesis, entah itu hasil tes DNA dari golongan para kabib, ini sebagai makdiroh, sebagai nyilat alasan bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi. Terus perilaku-perilaku untuk melindungi nasab mereka, seperti yang mengkritisi nasab mereka pasti dicap sebagai Wahabi, anak cucunya Dajjal. Wah, ngeri kan? Dan mereka tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang fisik seperti persekusi. Ini dalam rangka apa? Untuk melindungi nasab mereka kan gitu. Agar orang itu ketakutan, tidak berani mengkritisi. Nah ini salah satu strategi yang bisa kita tarik kesimpulan. Oh ternyata mereka ketakutan, kehilangan statusnya sebagai dzurriyyah Nabi. Ya logikanya sederhana, kalau memang emas, ngapain takut untuk dicek? Kalau emas murni loh. Ya boleh dipastikan pengakuan mereka bahwa mereka itu emas murni, ternyata ya kuningan gitu kan. Indikasinya mengarah situ, takut dicek kok. Kalau memang betul-betul emas murni, ngapain takut? Kalau betul-betul dzurriyyah Nabi, ngapain takut dengan adanya tesis? Tinggal dibantah, selesai dengan data-data yang lebih sikoh. Lah ngapain takut tes DNA kalau mereka memang betul-betul dzurriyyah Nabi? Terus menyalahkan teori tes DNA. Ini kan lucu, mau mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Nah ini salah satu pola-pola orang-orang yang ketakutan kehilangan jabatan, statusnya kan gitu toh. Nah dari sini kita belajar, dari sini kita bisa menarik kesimpulan, tentu seperti itu. Makanya kami sepakat dengan Ketua DKM Kiai Mujib, wah tolak lah, ngapain dipertahankan, oh mereka sudah terbukti bukan dzurriyyah Nabi kok. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.